Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatus Saadah dari kelas PPSIB angkatan 2022. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karyanya Terelie. Kemarin sore aku mulai membaca buku karangan Terelie yang lain. Ini adalah buku kedua yang aku baca setelah hafalan sholat di Lisa. Membaca judul ini awalnya membuat aku sangat tertarik dan juga penasaran akan seperti apa isinya. Apalagi aku juga sering membaca penggalan kalimat yang ada dalam novel ini yang ditulis beberapa orang di media sosialnya. Kalimatnya begini: orang yang memendam perasaan seringkali terjebak oleh hatinya sendiri, sibuk merangkai semua kejadian di sekitarnya untuk membenarkan hatinya berharap, sibuk menghubungkan banyak hal agar hatinya senang menimbun mimpi, sehingga suatu ketika dia tidak tahu lagi mana simpul yang nyata dan mana simpul yang dusta. Ya, memang terkadang saat kita menyukai seseorang, kita selalu mencari pembenaran bahwa dia juga menyukai kita, mengumpulkan kejadian-kejadian dan memaksanya menjadi seperti yang kita inginkan. Walaupun itu hanya ilusi, tapi kita membuatnya menjadi begitu nyata hingga akhirnya kita harus menelan pil pahit bahwa ternyata itu benar-benar hanya sebuah ilusi, sebuah kebohongan yang menjadi diri sendiri. Ketika jatuh cinta, kita tidak lagi bisa membedakan mana simpul yang nyata dan yang dusta. Kadang simpul yang nyata terlihat seperti dusta, dan terkadang pula simpul yang dusta terlihat seperti benar-benar nyata. Dan adakah satu kalimat yang paling aku sukai? Biarlah aku luruh ke bumi seperti sehelai daun, daun yang tidak pernah membenci angin meski harus terenggutkan dari tangkai pohonnya. Hal itu semakin membuat aku penasaran. Hanya dalam beberapa jam saja novel ini selesai aku baca. Hebat bukan? Yaps, namanya juga penasaran. Gak heran aku bisa membacanya secepat itu. Apalagi jalan cerita dan bahasanya enak dibaca. Dan ketika membacanya, aku seperti ikut tersedot dalam buku ini, seperti sedang menyaksikan kejadian ini dengan mata kepalaku sendiri. Pertama, aku tidak mengerti makna dari kalimat daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Tapi setiap halaman demi halaman buku ini aku buka hingga sampailah pada halaman terakhir. Aku baru mengerti makna dari kalimat itu. Mungkin juga maknanya menjadi berbeda dengan apa yang dipahami penulis ataupun pembaca yang lain. Namun manusia memang begitu, selalu punya cadangan dan pendapat yang berbeda dengan manusia lainnya. Karena itulah yang membuat hidup ini menjadi lebih indah. Tidak monoton, hanya hitam putih, tapi juga banyak warna lain seperti merah, kuning, hijau, biru, dan lainnya. Cerita ini menceritakan tentang dua orang kakak beradik yang setiap harinya mengamen dari satu kendaraan umum ke kendaraan lainnya, berbagai dengan pekatnya matahari dan debu jalanan setiap hari. Mereka tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kardus di bantaran kali. Karena tak punya cukup uang untuk membayar sewa sebuah kontrakan, rumah kardus menjadi pilihan terbaik untuk mereka. Kedua kakak beradik itu pun terpaksa berhenti mengenyam pendidikan karena ketidakadaan biaya. Jangankan untuk sekolah, bahkan untuk sehari-hari pun susah. Mereka mengamen ke sana kemari hingga larut malam tanpa mengenakan alas kaki. Bagaimana mungkin mereka bisa memakai alas kaki jika untuk makan pun mereka tak punya? Hingga suatu hari saat sedang mengamen di bus, tidak sengaja kaki sang kakak terinjak paku payung yang ada di dalam bus hingga mengalirkan darah segar dari kakinya yang tidak beralaskan itu. Di saat semua penumpang bus bersikap acuh dan tak peduli, muncullah tangan seorang pria berusia 20-an mengulurkan sebuah sapu tangan. Dan sejak hari itu, pria itu benar-benar menjadi malaikat bagi mereka. Bagaimana tidak? Pria itu sangat banyak membantu mereka dan menjadi bagian terpenting dalam hidup kakak beradik itu. Mulai dari membelikan sepatu untuk mereka supaya bisa berlari ke sana kemari dengan nyaman,
membiayai mereka untuk kembali bersekolah, memberi uang setiap bulan pada ibu mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Singkat kata, pria itu telah membantu mengatasi kehidupan sulit mereka. Mereka yang tadinya hanya bisa tinggal di rumah kardus tanpa listrik kini sudah menyewa sebuah kontrakan sederhana, bisa bersekolah, belajar dengan baik. Mereka juga anak-anak yang cerdas. Setiap hari pria itu selalu mengunjungi mereka, hingga suatu hari musibah menghampiri mereka. Ibu yang mereka sayangi ternyata mengidap kanker stadium 4 dan meninggal beberapa hari kemudian. Dari anak-anak yang riang, mereka kembali menjadi anak yang pemurung. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena pria itu selalu bisa membuat mereka kembali ceria dengan caranya sendiri. Menariknya adalah sang kakak yang bernama Tania ternyata diam-diam mulai menyukai malaikat penolong mereka, menyukai pria itu yang bernama Danar. Hingga semakin ia dewasa, rasa cinta itu semakin mekar, apalagi sejak Danar mengenalkannya kekasihnya. Tania begitu dimakan cemburu, apalagi lele. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena pria itu selalu bisa membuat mereka kembali ceria dengan caranya sendiri. Menariknya adalah sang kakak yang bernama Tania ternyata diam-diam mulai menyukai malaikat penolong mereka, menyukai pria itu yang bernama Danar. Hingga semakin ia dewasa, rasa cinta itu semakin mekar, apalagi sejak Danar mengenalkan kekasihnya. Tania begitu dimakan cemburu. Sepeninggalnya ibunya, Tania mendapatkan beasiswa melanjutkan SMP di Singapura. Hingga bertahun-tahun setelahnya, ia juga mendapatkan beasiswa melanjutkan ke jenjang bertahun-tahun setelahnya. Ia juga mendapatkan beasiswa melanjutkan ke jenjang kuliah di Singapura. Dan ia pun sudah bekerja di sana. Dia anak yang amat berprestasi, namun perasaan cintanya pada Danar sudah terlampau dalam. Dia tak pernah mau membuka hatinya untuk lawan jenis seumurannya. Dia tidak peduli dengan perbedaan usia 14 tahun antara dia dan Danar. Dia tidak peduli semuanya, karena yang dia tahu bahwa dia mencintai Danar sepenuh hati. Endingnya bagaimana? Jangan bahkan jika buku ini akan berakhir happy ending seperti buku-buku novel kebanyakan. Mungkin ini juga yang membuat aku menyukai buku karangan Terelie, karena dia tidak pernah menjanjikan akhir cerita yang bahagia, akhir cerita yang diinginkan semua orang, di mana pemeran utama pria dan wanita bersatu. Dia hanya menyuguhkan berdasarkan realita yang sering terjadi, bahwa cinta tak selalu harus memiliki. Mungkin dari kalimatku itu kalian tahu bahwa mereka pada akhirnya tidak bersama, walaupun setiap potongan teka-teki hidup Tania perlahan terjawab. Ternyata Damar juga diam-diam menyukainya. Namun sampai akhir cerita ini, penulis tidak mengatakan mengapa Damar kemudian memilih menikahi Ratna, wanita yang tidak dia cintai. Hanya saja penulis sempat menuliskan begini: bagi pria, dan itu sama saja dengan kebanyakan wanita, menikah tidak selalu harus dengan seseorang yang kau cintai. Menikah adalah pilihan rasional berkeluarga untuk lelaki postmodern seperti dia, tidak semata-mata urusan cinta mencintai. Aku juga tak begitu mengerti apa maksudnya, tapi mungkin kurang lebih adalah bahwa orang dewasa memiliki pemikiran yang jauh lebih luas daripada remaja. Orang dewasa tidak mau seimpulsif para remaja yang ketika dia menyukai seseorang maka harus buru-buru diungkapkan. Orang dewasa, walau secinta apapun dia pada seseorang, tetapi berpikir rasional, tidak melulu mengedepankan perasaan. Bisa jadi dalam cerita ini Danar memilih menikah dengan wanita lain karena tahu akan perbedaan usia, dan Tania yang terpaut jauh. Mungkin juga ia takut jika ia mengutarakan perasaannya yang sebenarnya pada Tania akan membuat Tania serba salah, atau menganggap harus membayar utang budi, atau bisa jadi karena ia melihat Tania tumbuh menjadi gadis yang cantik, pintar, dan dewasa, sehingga dia
tidak mau merusak kebahagiaan gadis itu dengan perasaannya. Mungkin ia ingin Tania bisa berpasangan dengan orang yang lebih baik darinya di kemudian hari. Atau mungkin ada ratusan bahkan ribuan alasan lain yang membuatnya bersikap demikian. Namun itulah orang dewasa dengan sejuta pemikirannya yang pelik dan sulit dimengerti. Namun lagi-lagi Terelie bisa membimbing dan mengajarkanku bahwa cinta tidak melulu harus memiliki, dan untuk bahagia maka menikahlah dengan orang yang benar-benar mencintaimu. Jangan menikah dengan orang yang tidak mencintai kita. Karena walau di luar kehidupan pernikahan tampak bahagia dan nyata, namun sebenarnya hanya sebuah kamuflase yang mengelabui banyak orang. Karena pernikahan sekali seumur hidup, bukan masa pacaran singkat yang apabila sudah bosan maka dengan mudah kita berkata putus dan meninggalkan. Maka pikirlah sedewasa dan sebijak mungkin sebelum memutuskan menikah, karena pernikahan ideal bukan seperti pernikahan para selebriti kita yang baru setahun 2 tahun menikah lalu bercerai. Menikah tak semudah itu, teman, karena bukan hanya menyatukan dua hati, dua perbedaan, atau mungkin dua budaya, tapi juga menyatukan dua keluarga, menyatukan dua orang-orang yang tadinya aku, kamu menjadi kita atau kami. Pernikahan adalah berharap mendapat sakinah, mawaddah, dan warahmah. Aib suami menjadi aib istri, jadi tidak seenaknya mengundang aib suami sendiri kepada orang lain. Kekurangan suami juga kekurangan istri. Jangan hanya mencintai kelebihannya, tapi cintai juga kekurangannya. Pupuklah cinta itu agar mekar setiap hari. Jangan hanya mekar setahun, lalu layu berpuluh tahun kemudian. Buku ini mengajarkan banyak hal, bahwa ketika mencintai seseorang, bersikaplah seperti daun. Tidak peduli seberapa kencang angin meluruhkannya, ia merelakan dirinya luruh ke bumi, tak melawan mengikhlaskan penerimaan yang indah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.